selamat datang di Dulin Podcast. Pada episode kali ini kita bakal bahas nih sesuatu yang menarik dan seru banget. Tapi sebelumnya kenalin dulu, aku Amelia, salah satu dari tim Dulin Travel. Sebelumnya udah pada tahu belum nih apa sih Dulin Travel itu? Yaps, jadi Dulin Travel ini merupakan sebuah perusahaan travel edukasi dan kami juga memiliki platform pemesanan tiket, pesawat, kereta api, dan hotel yang bisa kamu akses langsung di aplikasi Play Store. Selain itu, Dulin Travel juga punya paket wisata edukasi seperti kampus tour, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang cocok banget nih buat para calon-calon mahasiswa yang ingin melihat kampus dan menikmati wisata edukatif. Selain itu, kita juga menyediakan ada outing class, industry tour, dan ecotourism. Nah, kembali lagi nih ke topik awal. Sebelumnya kita akan bahas topik yang sangat menarik dan mungkin agak baru nih bagi sebagian orang, yaitu budidaya ikan tanpa ganti air. Kita semua tahu ya, dalam sebuah budidaya ikan konvensional, mengganti air secara rutin itu adalah sesuatu yang biasa yang dilakukan. Namun apa sih jadinya bila kita menghindari penggantian air tersebut dan apa manfaatnya dan apa sih tantangannya? Nah, guys, seperti yang udah aku sebutin tadi, kita bakal bahas nih tentang budidaya ikan tanpa ganti air. Ibu Hardianingsih, SPMP, merupakan dosen tetap dengan jabatan fungsional asisten ahli program studi agribisnis di Universitas 11 Maret di Surakarta. Selamat datang Ibu Ningsih. Halo, selamat datang Mbak Amalia. Terima kasih Ibu sudah mau bergabung di podcast kami. Apa kabar Ibu? Sama-sama. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Seperti tadi sudah saya sampaikan, walaupun ya jadwalnya luar biasa di luar gitu. Karena akhir tahun ya, jadi oya-oyaan. Bahasa oya-oyaan itu apa ya? Kejar-kejaran gitu. Alhamdulillah ya Bu, dalam kondisi baik ya Bu. Nah, langsung saja mungkin kita bisa mulai langsung ya podcast ini. Langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Mungkin Ibu bisa jelasin nih secara singkat nih pada teman-teman yang belum tahu apa sih tentang budidaya ikan tanpa ganti air. Mbak, mohon izin boleh saya sambil share screen? Boleh Ibu, silahkan. Ya. Sebentar, saya sambil share screen yang lain. Ini ya. Saya persiapkan. Segini Mbak, sambil saya persiapkan PPT-nya. Sebenarnya ide ini ya bermula dari saya ke lapang, ke masyarakat ya, ke masyarakat di mitra kami ini ternyata belum ada atau istilahnya daerahnya itu masih tertinggal. Awal mulanya seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir gitu ya, bagaimana caranya untuk dapat ya meningkatkan pendapatan mereka gitu ya, supaya nggak tertinggal banget gitu Mbak. Awalnya seperti itu, awal sekali mulanya. Makanya kegiatan ini berawal dari kegiatan pengabdian saya pribadi gitu ya, pengabdian ke saya dan tim gitu dengan judul pemanfaatan trichoderma dan bisbeton dalam roll of aquaculture lahan terbatas. Nah, lokasinya di Desa Dukuh, Ngargoyoso, Karanganyar. Gitu. Apakah bisa Bu di luar dari Desa Dukuh, Ngargoyoso, Karanganyar? Bisa, karena ini konsepnya lahan terbatas. Seperti itu. Terus kok bisa tanpa ganti air gitu ya, tanpa ganti air kok bisa gitu ya, karena memang kita memanfaatkan agen hayati trichoderma ini untuk sebagai pengurai. Jadi budidaya ikan ya tanpa ganti air itu merupakan sebuah metode budidaya ikan gitu ya, yang tidak memerlukan pergantian udara secara terus-menerus. Jadi nggak perlu ada, kan biasanya kalau selama ini kan kita harus ada aerasi gitu ya, harus ada pompa aerasi. Nah, ini nggak perlu gitu ya. Nah, dalam metode ini air kolam tidak diganti secara rutin Mbak, tetapi masih dapat menjaga kualitas budidaya ikan tanpa ganti air gitu ya. Nah, ini kuncinya ada di trichoderma ini.
Nah, Bu, untuk trichoderma itu mungkin saya juga belum tahu ya, Bu, trichoderma itu apa. Mungkin Ibu Ningsih bisa jelasin apa sih trichoderma itu? Nah, trichoderma ini tuh sebenarnya jamur, ya, jamur. Tapi yang kita ambil adalah jamur yang bermanfaat, Mbak, untuk mempercepat penguraian, ya, penguraian hingga kebutuhan oksigen, gitu ya, kebutuhan oksigen, kemudian kebutuhan nutrisi dan pencegahan dari jamur, bakteriasida yang berbahaya itu digantikan atau istilahnya di take off sama trichoderma ini, si jamur trichoderma ini, gitu. Nah, untuk jamur trichoderma sendiri itu apakah ada di daerah khusus atau ada di mana-mana, Bu? Nah, trichoderma ini memang kita buat atau ditangkarkan gitu. Nah, istilahnya memang kita punya formulasinya gitu ya. Punya formulasi rahasia dan formulasi ajaibnya begitu. Jadi nanti kalau misalnya mau pelatihan lagi pembuatan trichoderma dengan Bu Hardian, monggo silakan gitu. Atau Bu, kami mau nggak usah pelatihan deh, kami mau beli jadinya aja Bu trichodermanya, boleh. Berarti untuk itu ada pelatihan khususnya juga nih, Bu, untuk. Iya, betul sekali, Mbak. Terus kalau misalkan kita tertarik nih buat beli, kita berarti langsung bisa menghubungi atau ada sosial media tersendiri, Bu? Untuk sementara menghubungi saya atau bisa dengan mitra kami langsung. Jadi maksudnya kami tidak mengambil untung di sini ya, karena memang langsung dengan mitra kami gitu ya. Mitra kami di sini Karang Taruna Tunada dengan ketua Karang Tarunanya Mas Eko Rasmono kalau nggak salah namanya gitu. Nanti mungkin kalau misalnya ini bisa saya beri nomor teleponnya ke Mbak Amalia ya, lewat Ya, Mbak Bu. Amalia bisa dicantumkan di Baik, Bu. sosial media Jerengan. Menarik Nanti. sekali ya, Bu, ternyata untuk pembahasan ini. Berarti kembali lagi ya, Bu, ke budidaya ikan itu tadi pasti ada ya, Bu, keuntungan yang didapat atau manfaat dari teknik ini, baik dari segi pemeliharaan ikan maupun lingkungannya. Itu bagaimana, Bu? Iya, terima kasih Mbak Amalia, ini pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Nah, ini bisa lihat ini ikan yang kami budidayakan hanya di kolam ini loh. Dan satu kolam ini itu bisa sampai ke 300 lele, bahkan sampai 1000. Tapi memang kemarin kami baru budidaya 300 ya. Sama masing-masing 100 nila. Ada beberapa kolam yang isinya nila dan ada beberapa kolam yang isinya lele. Nah, ini otomatis ketika tidak perlu ganti air gitu kan. Satu, berarti kita kan hemat air ya. Dan ini bisa kemudian kalau dipakai buis beton begini berarti kan lahan terbatas di perkotaan saja bisa gitu. Dan ini tidak berbau loh ya Mbak Amalia, gak ada baunya. Berarti nggak bau amis gitu ya, Bu. Kalau misalnya yang tradisional kan bau biasa, apalagi Oh kalau ya, ini lele gitu enggak. ya, Bu. Iya, ini enggak bau amis gitu. Kami bisa jamin ini tidak bau amis gitu. Dan berarti kan bayangkan gini Mbak Amalia, kalau dalam satu RT, Mbak Amalia ini tinggal di mana? Bogor atau di mana? Di Bogor, sekarang di Bogor, Bu. Bogor itu kan padat penduduk ya. Iya, Bu. Bayangkan dari satu RT punya dalam satu rumah nih ya, 2 rumah aja punya 1 bis beton, 2 rumah punya 1 bis beton. Kebutuhan pangan sumber hewani ini sudah terpenuhi loh. Bahkan bisa jadi produsen gitu untuk mensuplai RT sebelahnya. Gitu kan. Berarti kan di situ ada apa? Peningkatan profit. Lingkungan juga tidak bau, gitu, tidak tercemari gitu kan. Nah, sumber bahan pangan nabati ini kan terjamin. Seperti itu. Berarti bukan hanya menghemat air saja ya, Bu, tapi juga bisa mengurangi jumlah yang mungkin berdampak pada lingkungan. Nah, itu kan Ada satu lagi, Mbak Amalia. Kalau dengan metode ini tuh hemat pakan. Hemat pakan. Itu karena apa, Bu? Hemat pakannya, Bu? Karena si hewannya ini atau ikannya ini tidak banyak gerak, ya, tidak banyak gerak,
Sehingga bukan tidak banyak gerak artinya dia tidak lincah ya, tapi kita buat dia terbatas sehingga kalau lele itu kan, kalau Mbak Amalia suka beli di pecel lele itu kadang kan kepalanya besar tapi badannya Ya, kecil. kecil ya. Ini akhirnya diposisikan agar kepala dan badannya itu seimbang. Jadi gede gitu, daging gitu, ke daging bukan hanya ke kepala gitu, tidak keras besar kepala gitu lelenya. Memang sengaja diposisikan seperti itu, dan ini jadi hemat pakan ya gitu. Berarti untuk dari sisi ekonominya pun ada banget ya Bu untuk budidaya ikan tanpa ganti air ini ya Bu. Betul, Nah, baik betul Ibu. sekali, Mbak. Tentu dalam setiap sistem pasti akan memiliki tantangan atau kendala ya Bu. Untuk tantangan dan kendala dari budidaya ikan tanpa air sendiri itu apa ya Bu? Terima kasih Mbak. Ini pertanyaannya dari tadi, pertanyaannya itu bagus banget. Itu semua pertanyaan reviewer saya waktu di Monef ya. Tantangannya yang paling pertama adalah merubah mindset dari Karang Taruna ya, atau dari pelaku, untuk yakin, masa sih budidaya nggak perlu ganti air, masa sih nggak berbau gitu, masa sih hemat pakan gitu. Nah itu tantangan tersendiri buat kami. Jadi kemarin dari Karang Taruna aktif itu total 54, yang bergerak itu paling hanya 10 Mbak, 10 sampai 15. Karena apa? Karena mereka kan menganggap bahwa emang bener gitu, masa sih gitu. Tapi setelah kemarin panen sudah mulai tanya, piye nggawe nih, kalau bahasa Pada Indonesia penasaran bagaimana gitu. buatnya. Terus oh iya ya, orang bau ya. Nah, maksudnya sudah mulai mereka bertanya gitu, dan sudah mau mulai ikut si pakan, ikut kontrol air gitu, sudah mulai gitu. Berarti emang harus diyakinkan dengan adanya bukti gitu ya Bu kalau orang sana ya Bu. Laras sekali ya. Sebenarnya gini, pada prinsipnya itu memang petani kita ya, apapun itu memang harus lihat bukti sih Mbak. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya Ibu, apakah ada nih Bu untuk motivasi untuk kita semua nih biar bisa untuk tergugah untuk mencoba ikut dalam budidaya ikan tanpa air ini? Yang paling pertama sebenarnya memang harus the power of kepepet Mbak. The power of kepepetnya, satu, jangan dulu berbicara orientasi uang ya. Kalau orientasi uang sudah pasti memang orang rata-rata, wah ya memang siapa sih yang nggak butuh uang gitu sekarang. Tapi orientasinya minimal untuk pemenuhan kebutuhan pangan hewani ya, yang lebih murah terus sehat, itu dulu deh minimal gitu Mbak. Itu dulu minimal. Jadi saya pesan ke ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak kan mungkin tidak begitu kayak gitu ya, mau anak sudah makan belum gitu, itu makan pakai apa, kayaknya lebih banyak ibu yang gimana Lebih istilahnya, membutuhkan gitu. iya lebih care, lebih ya namanya ibu sih Mbak gitu ya. Nah minimal itu dulu gitu, karena sebenarnya modalnya murah gitu loh. Modalnya murah, kemudian Manfaatnya banyak. betul sekali. Bahkan bisa sebagai pemasukan kalau nanti ke depannya sudah serius dijalani, itu bisa buat pemasukan. Jadi awalnya itu untuk kebutuhan, nanti kalau misalnya sudah berkembang menjadi pemasukan gitu ya Bu. Betul sekali. Sangat informatif sekali ya teman-teman. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya yang sangat bermanfaat sekali nih tentang budidaya ikan tanpa ganti air. Jadi bagi teman-teman yang tertarik mencoba, itu tadi ya bisa langsung menghubungi Ibu Hardianingsih untuk tahu cara pelatihannya, atau kalau misalkan males nih bisa langsung beli langsung ke kontak Ibu Hardianingsih. Nanti kita bisa cantumin di deskripsi box di sini. Ya. Iya. Baik nih Bu, sebelum ditutup, kira-kira nih apa ada motivasi nih untuk para pemuda-pemuda di sini biar lebih nggak mageran gitu kalau di rumah, gimana? Ya, Mbak, sekarang Presiden kita Bapak Prabowo ya, itu kan sedang mencanangkan yang istilahnya
swasembada pangan ya, Mm-mm. bahkan digenjot sekali dari segi pertanian. Jadi jangan mager gitu, atau istilahnya jangan takut, jangan malu untuk mulai bertani. Bertani itu termaksud ke dalam budidaya ikan, perikanan itu ke dalam pertanian ya. Nah, jangan takut untuk memulai budidaya apapun itu selama halal, karena wong itu aja jadi apa istilahnya strategi gitu ya, strategi pemerintah gitu. Presiden begitu memperhatikan sumber pangan dari kita gitu ya. Nah, kita jangan sampai malu untuk mulai bergerak, manfaatkan dari yang ada gitu. Jangan dikira bahwa budidaya itu harus lahannya 1 hektar. Kalau nggak punya lahan bisa pakai tabul pot, tanaman buah dalam pot gitu. Nggak bisa punya empang, bisa pakai bis beton gitu kan. Seperti itu Mbak. Jadi banyak sekali alternatif penyediaan pangan. Nah, Masya Allah sekali ya Bu. Jadi yang penting kita terus bergerak maju gitu ya. Orang presiden aja kita mau, berarti mulai dari kita sendiri juga harus bergerak juga. Nah, baik. Untuk teman-teman yang sedang menonton, semoga termotivasi ya untuk apa yang telah disampaikan tadi dari Bu Hardianingsih. Sekali lagi Ibu, terima kasih atas waktunya. Senang banget rasanya dapat tips berharga ini dari Ibu Ningsih. Terima kasih Mbak Amelia yang cantik jelita Aimo. Terima kasih Ibu juga. Terima kasih Ibu. Terima Sampai kasih. Mohon izin live ya. ya Ibu, sampai Assalamualaikum bertemu warahmatullahi wabarakatuh. pada podcast selanjutnya Ibu. Izin live ya Ya, Mbak. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.